Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sahrul Mustafa di channel Filmman. Jadi kali ini saya akan menceritakan film Alien yang berjudul Proximity. Film ini dirilis pada tahun 2020. Ya, film baru emang. Jadi nggak usah berlama-lama atau nggak usah banyak bacot, langsung saja aku ceritain karena aku mau ngopi nih, belum ngopi nih bangsat. Cerita berawal dari Ishak. Dia bekerja di sebuah perusahaan di bidang IT. Saat dia mulai memeriksa komputernya, dia menemukan kode yang aneh yang berada di dekat planet Pluto. Kebetulan dia sedang lembur malam ini. Tiba-tiba muncul kode aneh lagi di komputernya. Kejadian ini membuat Ishak mulai bingung. Ishak adalah pekerja keras, sehingga mengharuskan Ishak konsultasi ke psikiater karena ia mengalami depresi. Di sini Ishak diberi solusi oleh psikiater itu untuk membuat video pendek mengenai dirinya atau video diari agar dirinya lebih terbuka dan rileks. Mulailah ia membuat video diari, dimulai dari membuat di rumahnya. Suatu ketika Ishak mencoba membuat video diari di luar agar suasana lebih segar kali ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah meteor jatuh dari langit. Pesawat jet dan polisi dengan cepat ke tempat itu yang membuat Ishak harus sembunyi. Setelah polisi pergi karena Ishak sangat penasaran dengan benda yang jatuh tadi, ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Ternyata benda itu adalah UFO. Dan di belakang Ishak ada alien yang membuat Ishak tak berdaya, tapi tangan Ishak sempat menekan tombol kamera. Setelah itu tidak tahu kejadian apa yang menimpa Ishak. Tahu-tahu Ishak terbangun di pegunungan dekat pantai dan Ishak tidak ingat kejadian apapun setelah merekam alien itu. Tapi Ishak mengecek kameranya apakah video alien itu ikut hilang. Untung masih ada ternyata videonya. Di rumah Ishak merasa ada yang beda dari tubuhnya. Lalu iseng-iseng ia mencoba menyalakan TV-nya. Secara mengejutkan TV-nya hilang beneran. Ishak sangat kaget dan heran dengan dirinya. Lalu ia mencoba cek di rumah sakit dan hasilnya di sinar X menangkap kalau tangan Ishak seperti habis dioperasi. Tapi Ishak menyangkal tidak pernah operasi. Dokter juga heran. Misalnya, bener tangan Ishak habis dioperasi, kenapa tidak ada bekas di tangan Ishak? Luar biasa emang kekuatan alien. Di kantor Ishak menemui temannya. Dia mencoba menunjukkan kekuatannya tapi heran kenapa kekuatan Ishak tidak muncul kalau di hadapan orang. Cuma Ishak yang tahu kalau gelasnya hilang. Temannya semakin heran dengan tingkah Ishak. Terlebih Ishak sudah tidak kelihatan 3 hari di kantor. Tapi Ishak merasa baru sehari tidak ke kantor setelah penculikan alien. Hal awkward terjadi antar Ishak dan temannya. Kemudian di rumah Ishak mencoba mengedit video alien yang direkamnya dan diposting di sebuah media. Hal ini membuat video itu viral dalam waktu semalam. Acara televisi berebut untuk mengundang Ishak. Dengan cepat dan semangat Ishak langsung menuju stasiun televisi yang dipilihnya. Di sana Ishak menceritakan semua hal yang dialaminya saat bertemu alien itu. Tapi cerita itu terdengar tidak masuk akal bagi si pembawa berita dan Ishak pun merasa tidak dihargai di sana dengan ceritanya. Udah diundang tapi dicampakkan. Ishak seperti selebriti setelahnya. Diikuti wartawan kemana-mana. Acara berita TV pada membahas video Ishak dengan narasumber yang berbeda-beda. Ada yang percaya dan juga ada yang menyangkal kalau video itu editan. Tapi kebanyakan orang tidak percaya kalau video Ishak itu adalah real. Ishak pusing dan kesal melihat pendapat orang yang tidak percaya videonya. Sehingga Ishak mencoba mencari orang yang tepat untuk mendengar ceritanya dengan mencari di internet. Setelah dapat Ishak janjian di sebuah kafe dengan orang itu. Dia bernama Sarah. Ishak menjelaskan tentang lengannya kepada Sarah karena tahu kalau lengan Sarah juga sama. Ceritanya Sarah juga pernah diculik alien dulu itu guys. Dan juga Ishak menunjukkan bukti-bukti tentang alien yang ternyata sudah ada sejak dulu. Awalnya Sarah terlihat takut-takut cemas mendengarkan cerita alien dari Ishak. Tapi setelah itu Sarah menceritakan tentang Carl.
Ia diberitakan telah diculik alien di Alaska pada tahun 1973. Carl tidak pernah terlihat setelah kejadian itu. Lalu Isaac menyuruh Sarah menyelidiki tentang kejadian Carl. Sarah pun menyetujuinya. Kemudian scene berpindah, ternyata pria yang bernama Carl itu masih hidup. Ia tinggal di sebuah hutan sendirian dan ia masih meneliti tanda-tanda keberadaan alien di sana. Tak lama Sarah menemukan informasi tentang Carl. Informasi tentang Carl ini terbilang rahasia. Sarah menemukan ini di buku perpustakaan. Selanjutnya Isaac saat sedang mengirim surat dihampiri pria tak dikenal. Ia membantu Isaac dan menawarkan Isaac untuk menceritakan kisah aliennya karena ia adalah penulis. Di rumah Isaac kesal menonton berita televisi karena isinya hanya tentang pembahasan cerita Isaac yang dianggap hoax. Jadi Isaac memutuskan akan bertemu dengan orang yang katanya penulis tadi. Di sini Isaac sebelum menceritakan kisahnya akan dites kebohongan dahulu. Secara mengejutkan, jawaban Isaac semua jujur dan tiba-tiba Isaac ditangkap oleh agen Intel. Isaac dibawa ke tempat interogasi dan terlihat Sarah juga ditangkap di sana. Isaac diberi berbagai tes, yang salah satunya disuruh menggerakkan benda. Tapi tes ini tak berjalan mulus karena Isaac tidak bisa menggerakkan benda satupun. Setelah itu Isaac ditanyai tentang Carl karena ternyata Carl juga pernah ditangkap di sini, tapi dia sempat kabur. Selanjutnya Isaac berhasil keluar dari tempat itu berkat kekuatan Isaac yang dikasih alien. Ternyata Isaac dan Sarah dibawa ke sebuah pedesaan di negara Costa Rica. Isaac mencoba mencari internet atau komputer dengan menanyakan di sebuah kafe di sana. Lalu pelayan memberitahu tentang orang bernama Z. Dia adalah orang yang ahli komputer dan punya jaringan internet. Isaac dan Sarah segera menemui Z. Ternyata Z adalah anak senja yang gondrong yang suka ngopi di pinggir danau saat pagi hari. Sans bro. Tiba-tiba robot aneh yang mencari Isaac di sini tiba. Untungnya Z bersedia membantu Isaac dan membawanya pergi ke tempat itu. Z membawa mereka di rumahnya karena di sana aman dan tidak bisa dilacak. Selanjutnya mereka mencoba menghubungi Carl, tapi ditolak sama Carl. Setelah dicoba beberapa kali bisa, langsung Isaac menceritakan yang dialaminya baru-baru ini ke Carl dan mengirimkan kode yang tiba-tiba muncul dari kantornya. Setelah dicek di mesinnya Carl, ternyata kode itu berisi alien yang ngomong kalau dia akan mendarat ke bumi pada hari Kamis. Carl terkejut mendengarnya dan tiba-tiba menutup VC-nya. Isaac bingung dengan tingkah Carl. Lalu dia berinisiatif pergi ke Kanada untuk bertemu Carl. Z yang punya banyak kenalan di sana memudahkan Isaac dan Sarah untuk menuju ke sana. Tapi orang yang memburu Isaac juga akan ke sana. Mereka tahu lokasi Isaac dan Sarah karena mereka sempat naruh alat pendeteksi. Di saat perjalanan di kereta, Isaac dihambat robot aneh. Z lalu memberikan topeng yang akan membuat bingung sensor pengenal robot itu, tapi tak berhasil. Lalu Isaac dan Sarah pergi ke atap untuk menjebak robot itu dan berhasil, dan Z juga menendang robot yang satunya. Tiba saatnya mereka sampai di rumah Carl, menghilangkan alat pendeteksi mereka sebelum masuk rumah biar aman gitu. Soalnya rumah Carl ini aman, terkendali dan sip. Di dalam Carl menceritakan kisah saat ia diculik alien dengan 3 rekan kerjanya. Saat itu Carl sedang bekerja sebagai penebang kayu, tapi tiba-tiba ia dan temannya diculik alien. Mulai saat itu Carl penasaran dengan alien dan mengabdikan hidupnya untuk mencari alien. Saatnya hari Kamis, hari di mana alien datang ke bumi. Isaac mencoba menemui alien itu. Benar saja, Isaac bertemu untuk kedua kalinya dengan alien itu. Alien itu menceritakan kenapa dia mendarat ke bumi berkali-kali karena ia meneliti manusia. Ia sudah menguasai ilmu fisika, kimia, dan lain-lain. Tapi untuk manusia ia belum sepenuhnya mengerti. Dan ternyata tangan Sarah dan Isaac sudah ditanami alat pelacak untuk penelitian mereka. Tapi tiba-tiba orang yang mengincar Isaac berada di sana. Carl mencoba menghalau mereka. Ternyata orang yang mengincar Carl dan Isaac adalah anak dari rekan kerja Carl dulu. Dia mencari kebenaran tentang bapaknya. Tapi Carl tidak memberikan informasi itu karena Carl tidak tahu juga di mana hilangnya bapak itu. Di sini Carl dan Sarah terkena tembak dan Isaac masih belum nyambung tangannya. Saat sudah nyambung, alien itu menyarankan fokus dan gunakan indramu. Isaac
Saat rumah itu diberondong tembakan, Ishak bisa menggunakan kekuatannya. Dia seperti memperlambat waktu dan bisa menghilang satu persatu. Ia selamatkan teman-temannya. Tamat. Sungguh ending yang mantap. Segitu aja film dari saya, film Alien. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka ya. Film ini bagus menurut saya, jadi recommended sekali untuk kalian tontonlah fullnya, versi full sub Indo. Jadi oke, saya Sarum Mustafa dan bye.